Kali ini kita akan membicarakan mengenai besaran. Apa itu besaran? Besaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Jadi, kalau ditanya apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Besaran ini mempunyai 3 syarat. Jadi, kalau ingin disebut besaran, harus ada 3 syarat yang terpenuhi. Yang pertama, dikatakan besaran jika sesuatu tersebut dapat diukur. Kemudian syarat yang kedua adalah ada nilainya. Jadi bisa ditulis dengan angka. Kemudian syarat yang ketiga adalah mempunyai satuan atau ada satuan. Apa itu satuan? Satuan sendiri adalah pembanding dari sesuatu yang diukur tersebut. Adapun besaran terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah besaran pokok. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang nilainya ditentukan terlebih dahulu oleh siapa? Oleh para ilmuwan. Jadi ada standarnya. Kemudian besaran pokok ada 7. Jadi para ilmuwan menyepakati 7 besaran yang ditentukan terlebih dahulu. Apa saja? Bisa disingkat menjadi pamawa, suku, juminten. Nah, seperti itu. Paknya apa? Paknya adalah panjang. Maknya adalah masa. Waknya adalah waktu. Su-nya adalah suhu. Ku-nya adalah kuat arus. Jumnya jumlah zat. Intennya adalah intensitas cahaya. Nah, jadi kalau diingat-ingat supaya mudah, pamawa, suku, juminten. Paknya panjang, maknya masa, waknya waktu, su-nya suhu, ku-nya kuat arus, jumnya jumlah zat, intennya adalah intensitas cahaya. Kita cek apakah panjang dapat diukur. Nah, panjang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris. Ada nilainya tidak? Nah, kalau kita mengukur panjang pasti mempunyai hasil, yaitu dalam bentuk angka. Contohnya, panjang sebuah meja adalah 1,5. Belum lengkap, 1,5 meter. Yaitu ada satuannya. Apa satuannya? Satuan dari panjang adalah meter. Kemudian satuan dari massa adalah kilogram. Satuan dari waktu adalah sekon atau kita sebut detik. Satuan suhu adalah Kelvin. Kenapa Kelvin bukannya derajat Celcius?
Karena kita sedang membicarakan satuan dalam standar internasional atau disingkat dengan SI, satuan internasional. Kemudian kuat arus, satuannya adalah ampere. Jumlah zat, satuannya adalah mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah kandela atau disingkat dengan CD. Ini besaran pokok. Kemudian besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan. Diturunkan dari mana? Tentunya diturunkan dari besaran pokok, ya. Diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ini terbagi dua jika dilihat dari arah. Ada yang punya arah, ada yang tidak punya arah. Yang punya arah kita sebut dengan satuan vektor biasanya. Kemudian yang tidak punya arah kita sebut dengan besaran turunan skalar atau besaran skalar. Contohnya untuk besaran vektor atau besaran yang punya arah adalah kecepatan, kemudian contoh yang kedua adalah gaya, contoh yang ketiga adalah momentum. Masih banyak lagi ke sini, tetapi kita cukup 3 saja: kecepatan, gaya, dan momentum. Adapun skalar, contohnya adalah kelajuan, kemudian contoh yang kedua bisa volume, contoh yang ketiga bisa luas. Kelajuan satuannya meter per sekon, volume satuannya meter kubik, luas satuannya meter per sekon. Luas didapat dari panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar juga sebetulnya adalah ukuran panjang, yaitu panjang ke arah yang berbeda. Maka panjang kali lebar disebut dengan luas, satuannya adalah meter persegi. Coba perhatikan antara kecepatan dan kelajuan. Kecepatan mempunyai satuan meter per sekon. Kelajuan pun begitu, mempunyai satuan meter per sekon. Sama ya, ini satuan. Tetapi ketika kita menyebut kelajuan, dia adalah besaran skalar. Kenapa? Karena kelajuan tidak punya arah. Contohnya, mobil melaju dengan kelajuan 50 meter per sekon. Sudah seperti itu saja. Adapun kecepatan, kita menyebutkan sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon ke arah barat. Nah, perbedaannya di situ ada arahnya. Kemudian gaya. Gaya satuannya Newton. Gaya ini bisa kita sebut seperti ini contohnya. Gaya sebesar 20 Newton ke arah kanan. Nah, seperti itu ya. Gaya ini didorong lah contohnya. Didorong ke sebelah mana? Contoh ke sebelah kanan. Nah, kalau volume punya arah tidak? Pastinya tidak ya, karena ini disebut dengan besaran skalar. Pernah mendengar yang menyebutkan seperti ini? Volume dari bak adalah 50 meter kubik ke arah barat. Nah, kita tidak pernah menyebutkan seperti itu kan, karena memang volume tidak punya arah. Makanya kita sebut dengan besaran skalar.
Itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih.